tarik. Nah, ini sangat menjijikkan apabila tersisa, ya, teman-teman. Tersisa pada saat pada saat pelanggan kita memakan kepala bacem atau kepala goreng kita atau kepala serundeng kita masih ada sisa ini sangat menjijikkan. Benar-benar harus dibuang, teman-teman. Perhatikan aja bentuk aja seperti ini. Tidak bisa dimakan karena dia seperti plastik, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini gua akan berbagi bagaimana caranya bersihin kepala ayam sebelum dibacem atau dijadikan menu apapun ya. Karena keluhan pelanggan ya yang cerita ke gua bahwa di sana kepala ayam begini gimana, bau gitu. Terus masih bau amis atau apa. Itu karena cara pembersihannya yang kurang. Salah satunya itu langkah pertamanya yaitu membersihkan kepala ayamnya yang kurang maksimal. Nah, bagaimana sih membersihkan kepala ayam yang benar dan maksimal supaya menu kita tuh tidak bau amis, tidak bau busuk ya teman-teman ya, atau udah tidak banget bau ayam gitu, karena itu akan membuat penikmat di angkringan kita atau di menu kita itu semakin menikmati sekali kepala ayamnya kalau benar-benar tidak berbau lagi ayamnya, melainkan hanya berbau bumbu sedap. Nah, kita harus benar-benar bisa membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, ini gua sudah nyiapin 1 kilo ayam ya. Ini jam 3 dini hari ya teman-teman ya. Gua sudah mulai memproses masaknya. Nah, teman-teman ya, pertama ini kita harus air banyak ya, ini ember gede. Ini harus dibersihkan banget ya. Cuci aja dulu lendir-lendirnya ini dan lendir di luar. Kita harus cuci dengan bersih banget nih lendir-lendirnya. Kita cuci banget. Nah, lanjut bagaimana? Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, ini bulu-bulunya juga yang masih tersisa nih harus kita bersihkan. Karena ini ada tingkat value daripada menu kita ya. Nggak hanya rasa, value juga penting sekali. Tampilan sangat penting, nilai sangat penting untuk memikat pelanggan kita mencoba menu yang kita hidangkan. Nah, yang kedua, baru deh rasa. Rasa itu cenderung daripada aroma ya teman-teman. Makanya penting sekali kita harus benar-benar tahu cara membersihkan kepala ayam ini. Supaya aroma ayam atau bau-bau ayam jangan sampai tersisa pada saat kita sudah menghidangkannya di gerobak angkringan kita. Kenapa sih pala ayam bisa tersisa baunya, bau ayamnya atau hampir berbau-bau yang kurang enak? Nah, karena ini teman-temannya, ayam itu yang perlu kita perhatikan nih, kepala ayam itu biasanya ada sisa-sisa darah begini nih. Maksimal mungkin ini kita harus buang ya teman-teman ya, sisa darah ini. Ini tuh bau teman-teman. Ini bukan darah-darah seperti ginjal atau hati, ini darah benar-benar darah yang harus kita buang teman-teman. Ini kalau dalam agama ada darah-darah begini itu mendekati haram teman-teman ya, bahkan ada yang mengharamkan, makanya harus kita buang nih. Nah, karena darah beku begini teman-teman ya, kalau misalnya kita masak itu akan menggumpal nanti teman-teman, harus dibersihkan. Ini darah-darah yang kelihatan dulu kita bersihkan darah-darah yang kelihatan. Nah, setelah darah yang kelihatan sudah kita bersihkan, nah ini teman-teman ya, di bagian pemotongan ayam itu ada tenggorokan seperti ini teman-teman. Tenggorokan ini harus kita buang. Ini buat orang yang tahu ya, takutnya yang makan atau menyantap kuliner teman-teman itu tahu bahwa ini tuh saluran makan ayam. Makanya ini seperti kotoran teman-teman, akan ada tersisa kotoran di sini, harus kita buang teman-teman. Harus kita bersihkan. Kita buang saja. Jangan takut teman-teman mengurangi porsi, ini tuh yang benar-benar tidak layak dimakan, harus dibuang. Nah, setelah di sini teman-teman ya, setelah salurannya di sini, nah di sini di bawah sini masih tersisa teman-teman, tersisa saluran makan dia. Nah, ini seperti sedotan gitu teman-teman, sedotan ini harus kita tarik. Nah, ini sangat menjijikkan apabila tersisa ya teman-teman, tersisa pada saat pelanggan kita memakan kepala bacem atau kepala goreng kita atau kepala serundeng kita masih ada sisa ini sangat menjijikan.
benar-benar harus dibuang teman-teman. Perhatikan aja bentuk aja seperti ini, tidak bisa dimakan karena dia seperti plastik teman-teman. Nah itu kita cuci lagi bagian ini, sisa apa namanya, gumpalan kulit ini ya teman-teman, dan juga lemak ini perlu dicuci bersih. Takutnya ada kotor-kotoran daripada leher, karena di bagian leher kepala ayam ini kadang ada kotor-kotoran seperti makan makanan ayam gitu teman-teman. Nah ada juga biasanya di sini yang kedua nih teman-teman, saluran kedua di sini. Tapi kalau tidak ada ya sudah, jangan, mungkin sudah dicabut dengan pemotongan ayam ya. Kita harus cari saluran keduanya di sini. Nah di sini sudah tidak ada saluran kedua. Kalau gue biasanya gue buang juga saluran keduanya, karena orang kadang salah paham saluran kedua ini sebenarnya bisa dimakan. Nah ini teman-teman nih saluran keduanya nih, ada orang salah paham sebenarnya saluran kedua ini beda sama saluran yang tadi teman-teman. Ini sebenarnya bisa dimakan, cuma gue buang untuk value daripada menu gua, atau nilai daripada menu gua, supaya pandangan pelanggan itu kita benar-benar bersihkan kepala ini. Ini gue buang juga saluran yang hampir mirip panjangnya, tapi ini gue bisa dimakan, tapi gue mendingan gue buang untuk keamanan ya, untuk kualitas menu gua, yang gue buang juga. Setelah kedua itu dibuang, ini udah aman teman-teman ya, udah aman. Nah lanjut di bagian mulut ini. Bagian mulut ini teman-teman ada sisa darah, ada sisa darah di sini. Ini kalau tidak teman-teman buang, itu benar-benar mengandung bau. Ini benar-benar mengandung bau teman-teman, sudah dimasak, baunya akan menyengat juga, makanya harus kita buang ya teman-teman. Cara membuang itu pencet aja gini, nah, keluar teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kalau nggak dibuang ini sangat mengurangi kenikmatan pelanggan kita menyantap menu yang kita sediakan. Benar harus dibuang ya teman-teman. Bagian sini juga nih, memori penuh lagi lupa gua hapus-hapusin di video yang masih nyangkut. Ini kita buang. Nah ini udah bersih ya teman-teman. Nah itulah contohnya teman-teman ya, cara membersihkan kepala yang benar. Gua insya Allah ya teman-teman, insya Allah dengan cara seperti ini tidak ada pelanggan yang komplain di kepala atau menu kepala ini, karena gue mengetahui ini sejak awal gue buka kuliner angkringan dari ibu gue, cara membersihkan kepala yang benar seperti itu kata dia gitu. Nah, jadi nggak ada keluhan. Karena kenapa gue tahu keluhan itu, pada saat pelanggan makan kepala di angkringan gue yang gue jalanin itu bilang, oh di angkringan sana kepalanya bau entah kenapa gitu ya. Gue tanya ke nyokap, ke ibu gue, kepala tuh kalau bau bersihnya kurang bener. Nah beginilah cara bersihnya yang tadi sudah kita bahas teman-teman ya. Itu kalau udah bisa, atau teman-teman cara membersihnya tadi sudah kita bahas, insya Allah nggak akan bau dan menu akan sangat nikmat teman-teman, akan sangat mantap. Apalagi teman-teman membacanya itu bareng dengan yang lainnya, itu akan membahayakan kualitas rasa yang lainnya juga apabila teman-teman tidak bersih membersihkan kepala ini, tercemar semuanya. Oke, lanjut bersihkan yang lain ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu saja tips dari gua cara membersihkan kepala ayam sebelum dibacem atau dimasak apapun. Kalau teman-teman sudah bisa membersihkan dengan cara ini, insya Allah menunya akan nikmat dan pelanggan juga akan puas. Karena kepuasan pelanggan itu utama, kebersihan juga sangat perlu kita utamakan. Kita bergelut di bidang kuliner. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Apabila ada manfaat, diambil. Apabila ada kesalahan dari video ini, tolong dibuang saya jauh-jauh ya. Karena gue juga masih banyak belajar di bidang kuliner ini. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.